Shalom para Sobat Paku, kembali lagi bersama dengan saya, Albert Kurniawan, di dalam segmen Sunday Time. Kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan dari 7 gereja. Dari kitab Wahyu, sekarang kita sudah sampai di gereja Philadelphia. Mari sebelum kita belajar bersama-sama dari gereja ini, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk segala kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah Indonesia memasuki masa pandemi, Engkau mengajar setiap kami betapa pentingnya untuk kami bersabar, bertahan di tengah segala macam kesulitan. Ajar kami untuk kami terus boleh percaya dan berharap kepada Engkau. Biarlah pembelajaran lewat gereja Philadelphia ini membawa kami dan menghantar kami untuk setia mengikut Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita bersama-sama melihat dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 hingga yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis yang mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya aku tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Teman-teman, pernahkah kita mendengarkan sebuah perkataan yang mengatakan bahwa kamu tahu nggak hidup sukses itu apa? Sukses seringkali dikaitkan dengan punya uang banyak, punya rumah yang besar, punya mobil yang mewah, mau kemanapun bisa dikeluarkan uangnya, mau beli apapun dia sanggup untuk membayarnya. Beberapa orang di dunia mendefinisikan sukses seperti demikian. Namun hal yang berbeda kita temukan di dalam jemaat di Philadelphia. Kali ini jemaat Philadelphia adalah jemaat yang berbeda sekali dengan jemaat di Sardis. Kalau Sardis itu adalah gereja yang besar dengan segala macam fasilitas yang ada, tetapi Tuhan menemukan gereja ini mati. Tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada gereja Philadelphia. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, maksudnya apa kekuatan di sana? Kekuatan di sana diartikan kepada hal yang bersifat jasmani itu. Misalnya mungkin gereja Philadelphia bukanlah gereja yang besar. Gereja Philadelphia bukanlah gereja yang mungkin dipenuhi dengan kekayaan secara uang. Tapi gereja ini para penafsir menyetujui bahwa ini adalah gereja misionaris. Gereja di mana Tuhan memakai gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa. Sehingga Tuhan mengatakan, kalau aku membuka tidak ada yang bisa menutup, kalau aku menutup tidak ada yang bisa membuka. Hal ini dikaitkan berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan jiwa-jiwa itu, memberikan kesempatan kepada gereja Philadelphia ini untuk boleh dipakai Tuhan untuk menjamah dan menjangkau orang yang belum mengenal kasih Kristus. Nah, teman-teman semua, di dalam bagian ini tidak kita temukan satu teguran kepada jemaat di tempat ini. Kalau kita tahu, saya ulangi sekali lagi, di dalam kitab Wahyu gereja-gereja berada dalam satu kondisi yang tidak mudah. Mereka dalam kondisi yang kejepit. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikeluarkan dari orang-orang Yahudi, sementara mereka harus menyembah kaisar ataupun dewa-dewa yang disembah oleh pemerintahan Roma. Sehingga orang Kristen dalam posisi yang kejepit. Beberapa gereja kita sudah lihat mereka kompromi terhadap ajaran-ajaran sesat.
mereka terima, mereka menyembah dewa, mereka tidak sedikit meninggalkan iman Kristen. Nah, orang-orang yang ada di Philadelphia memilih untuk terus bertahan menjadi orang Kristen, sekalipun mereka mengalami penderitaan. Orang-orang zaman itu kalau berpikir, walau daripada saya menyembah kepada kaisar, yang menyembah dewa, mempersembahkan anak, maka saya kayaknya lebih baik saya menjadi agama Yahudi. Agama Yahudi hanya tinggal mengeluarkan nama Yesus. Tidak perlu percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saya masih bisa menyembah Yahweh. Nah, orang-orang Yahudi pada zaman Wahyu ini adalah orang-orang yang boleh diizinkan tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa yang disembah oleh orang Romawi. Tetapi dengan catatan, orang Kristen itu harus menjadi orang Yahudi, mengikuti adat Yahudi dan menyembah hanya kepada Tuhan dan mengeluarkan Yesus dari konsep Tuhan. Menarik sekali teman-teman. Orang-orang jemaat Philadelphia adalah orang-orang yang memilih bertahan, memilih setia untuk mengikut Tuhan. Di sana dipakai kata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mereka adalah orang-orang yang telah teruji kesetiaannya. Mereka diperhadapkan kepada memilih antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan, antara memilih Tuhan dengan dewa orang-orang Roma. Ternyata mereka memilih, aku menuruti firman Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Artinya Tuhan memuji kesetiaan dari jemaat Philadelphia. Seringkali kita mengartikan arti kesuksesan itu kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Bagaimana apa yang kita gunakan, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita pamerkan dan perlihatkan. Tetapi justru bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa arti kesuksesan bukan berbicara tentang hal yang lahiriah, tetapi bagaimana kita bisa setia mengikut Tuhan, terutama dikala kita mengalami kesulitan. Di dalam bagian ini jemaat-jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dikatakan, aku akan menjadikan engkau soko guru. Apa itu soko guru? Soko guru di dalam terjemahan bahasa Inggris, the pillar of the temple of God. Mereka menjadi penopang. Mereka lah orang-orang yang terus dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang lain agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat sama-sama teman-teman pada saat ini. Punya satu dimensi yang berbeda soal yang namanya kesuksesan. Kesuksesan tidak diukur dari berapa banyak harta yang kita punya. Kesuksesan tidak diukur dari berapa banyak yang kita miliki. Tetapi kesuksesan diukur dari berapa setianya kita kepada Tuhan. Kesuksesan diukur dari bagaimana kita mencintai dan menuruti firman tersebut. Sekarang pertanyaannya bagi setiap kita, di tengah masa-masa sulit seperti ini, apakah kita adalah orang-orang Kristen yang ditemukan oleh Tuhan seperti jemaat Philadelphia, yang mengasihi Tuhan, yang memilih menuruti firman Tuhan, yang memilih untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan menjadikan Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Seringkali kita diperhadapkan kepada Mamon atau Tuhan. Kita diperhadapkan dengan Yesus atau uang. Seringkali kita diperhadapkan dengan nama Tuhan ditinggikan atau nama saya yang dimuliakan. Mari kita kembali lagi seperti apa yang jemaat Philadelphia lakukan. Biar kita boleh mengikuti jejak iman mereka. Mereka memilih untuk menuruti firman sampai pada kesudahannya. Dan Tuhan berjanji kepada setiap mereka, barang siapa menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, betapa seringnya kami menjadikan hal-hal yang sifatnya lahiriah itu menjadi ukuran standar kesuksesan kami. Oh Tuhan, ampuni kami yang seringkali kami karena mengejar hal lahiriah, kami mengorbankan kerohanian kami meninggalkan Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa gereja di Philadelphia ada gereja yang Tuhan pakai menjadi lahan misi, sehingga banyak sekali orang-orang yang boleh dipertobatkan melalui gereja Tuhan. Tuhan, kami rindu, itulah menjadi kerinduan kami. Tuhan, pakai kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Kami
ingin Tuhan Engkau berkata-kata kepada setiap kami bahwa kamilah pintu itu. Kalau Engkau menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan kalau Engkau membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kami ingin Tuhan menjadi pintu bagi penginjilan supaya orang mengenal Kristus. Maka dari itu, bekerjalah di dalam diri kami. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama tuliskan di dalam kolom komen di bawah. Adakah mungkin pergumulan yang kita hadapi di dalam rangka kita menuruti keinginan Tuhan? Di dalam rangka saya mau taat kepada firman Tuhan. Ada mungkin harga yang harus dibayar. Kita dipermalukan. Teman-teman tuliskan kolom komen di bawah. Kalau teman-teman ada di antara teman-teman yang bersedia ingin membagikan kesaksian, kesetiaan mengikut Tuhan dengan harga mahal yang harus dibayar, teman-teman saya undang untuk boleh bersama-sama melayani di dalam YouTube saya. Kalau Tuhan sudah menolong aku, sekarang giliran aku bersaksi. Teman-teman boleh mendaftar bersama-sama, hubungi saya di Telegram. Dan teman-teman, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk juga boleh bersama-sama belajar mengikuti Q&A yang saya adakan setiap hari Senin jam 7 malam. Question from you, answer from Bible. Dan saya akan menggunakan firman Tuhan sebagai landasan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang masuk kepada saya. Dan secara khusus forum ini saya sediakan hanya untuk orang Kristen. Sampai di sini saja video saya. Semoga ini boleh memberkati kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.